Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasnasa Pradipa dari kelas Prumia 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya terkait kisah Sang Merah Putih dan materi inspirasi Indonesia pejuang pendidikan di ufuk Lombok Timur. Sebelum saya membacakan hasil jawaban saya, terlebih dahulu saya akan membacakan soal-soal terkait kisah Sang Merah Putih. Nomor 1. Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih tersebut? 2. Tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. 3. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Tulislah dengan bahasa sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Tanggapan saya terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih adalah beliau sosok yang sangat berjasa, juga peduli dan cinta terhadap tanah air karena menjahit bendera pusaka merah putih untuk Indonesia dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau juga dikenal sebagai istri Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ikut serta dalam menyeleksi lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dan beliau juga ikut serta dalam sayembara pembuatan lambang negara, namun ditolak pemerintah karena dianggap mengandung simbol Jepang. 2. Ki Hajar Dewantara. Beliau mengumpulkan gambar-gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa untuk diserahkan kepada Sultan Hamid II. 3. Sultan Hamid II. Beliau menggambarkan sketsa figur Garuda berdasarkan hasil masukan oleh Ki Hajar Dewantara. 4. Insinyur Soekarno. Beliau menyetujui dan menyempurnakan 3 hal dari sketsa Sultan Hamid II. 3 hal tersebut yaitu: pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Yang kedua, mengubah arah cakar Garuda agar tidak terlihat terbalik. Yang ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam cengkraman burung Garuda. Nomor 3. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari peran BPUPKI yang menjalani sidang-sidang yang ada. Pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang mengemukakan konsep dasar negara Indonesia, di antaranya Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir, namun belum menghasilkan keputusan tentang dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sebelum disahkan, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila karena ketika Insinyur Soekarno pertama kali mengucapkan kata Pancasila pada pidato dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Saya akan membacakan pertanyaan terkait materi inspirasi Indonesia pejuang pendidikan di ufuk Lombok Timur. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapanmu terhadap perjuangan Pak Namang menjadi guru? Yang kedua, menurutmu butir Pancasila mana yang dimaknai oleh Pak Namang sebagai guru? Yang ketiga, manakah dari butir-butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan contohnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Tanggapan saya terhadap perjuangan Pak Namang menjadi guru adalah kita harus menghargai jasanya dalam mengajar dan membimbing kita di sekolah, dan beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nomor 2. Menurutmu butir Pancasila mana yang dimaknai oleh Pak Namang sebagai guru? Ada di dalam sila kelima, butir ke-9 dan 11 yang berbunyi 9. Bekerja keras. Yang ke-11, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nomor 3, manakah dari butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan contohnya. 1.
Maha Esa, yaitu mengikuti perintahnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, mengaji, dan ibadah yang diperintahkan lainnya, dan menjauhi larangannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.